Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat kondisi zaman saat ini, di mana materi menempati posisi tertinggi, spirit ruhani Syekh Abdul Qadir lah yang menurut admin penting untuk diadopsi dan dijadikan patron dalam kehidupan masyarakat modern hari ini. Agar terlepas dari jeratan materialisme yang semakin menekan, umat membutuhkan revolusi spiritual agar memiliki kekuatan landasan dalam menghadapi kehidupan. Berikut akan dibacakan risalah ke-11-15 dari kitab Futuh Al-Ghaib. Risalah ke-11 ia bertutur, apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk kawin, padahal kau fakir dan miskin, dan kau tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah dan berharaplah senantiasa akan kemudahan darinya, yang membuatmu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan semacam itu di dalam hatimu. Niscaya ia akan menolongmu, entah dengan menghilangkan keinginan itu darimu, atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu, dengan mengaruniaimu kecukupan, mencerahkanmu dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur, karena kesabaranmu dan keridaanmu atas ketentuannya. Maka ditingkatkannya kesucian dan kekuatanmu. Dan Allah berjanji untuk senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Surat Ibrahim, ayat 7. Maka bersabarlah, tentanglah hawa nafsumu, dan berpegang teguhlah pada perintah-perintahnya. Ridalah atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. Sungguh Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Surat As-Zumar, ayat 10. Risalah ke-12 ia bertutur, apabila Allah yang maha agung melimpahimu kekayaan, dan kekayaan itu memalingkanmu dari kepatuhan kepadanya, niscaya ia memisahkanmu darinya di dunia dan di akhirat. Mungkin juga ia mencabut karunia-Nya darimu, menjadikanmu melarat, sebagai hukuman atas kepalinganmu dari Sang Pemberi, dan keterpesonaanmu akan karunia-Nya. Tetapi, bila kau senantiasa patuh kepadanya, dan tak terpengaruh oleh kekayaan itu, Allah akan menambahkan karunia-Nya kepadamu, dan sedikit pun takkan menguranginya. Harta adalah abdimu, dan kau adalah abdi Sang Raja. Karena itu, hidup di dunia ini berada di bawah kasih sayang-Nya, dan hidup di akhirat terhormat dan abadi, bersama-sama para sidik, para syahid, dan para soleh. Risalah ke-13 ia bertutur, jangan berupaya menjarah sesuatu rahmat, dan jangan pula berupaya menangkis datangnya sesuatu bencana. Rahmat akan datang kepadamu jika ia sudah ditakdirkan untukmu, baik kau suka ataupun tak suka. Bencana akan menimpamu, jika itu takdir bagimu, entah suka atau tak suka, dan kau coba menangkisnya dengan doa, atau menghadapinya dengan kesabaran dan keteguhan hati demi mendapatkan keridaan-Nya. Berpasrahlah dalam segala hal, agar ia bertindak melalui dirimu. Jika itu suatu rahmat, bersyukurlah. Dan jika itu suatu bencana, bersabarlah. Atau coba tumbuhkanlah kesabaran dan keterikatan dengan Allah dan keridaan-Nya. Atau coba rasakanlah rahmat-Nya di dalam bencana ini, atau menyatulah sedapat mungkin dengannya lewat hal ini, lewat semua sarana spiritual yang kau miliki. Di dalamnya, kau akan digerakkan dari satu makam ke makam yang lain dalam perjalananmu menuju Allah, yaitu dalam upaya menaati dan berakrab dengan perintah sehingga kau dapat berjumpa dengan Yang Maha Besar. Lalu, kau ditempatkan di makam yang sebelumnya telah dicapai oleh para sidik, para syahid dan para soleh. Maknanya, kau mencapai keakraban sedemikian rupa dengan Allah, hingga memungkinkanmu melihat makam orang-orang yang telah mendahuluimu menghadap Sang Raja, penguasa kerajaan yang agung, dan orang-orang yang dekat dengannya dan telah menerima segala kenyamanan, kesenangan, keamanan, kehormatan dan rahmat darinya. Biarkanlah bencana itu datang, dan jangan rintangi jalannya. Jangan menghadapinya dengan doa. Jangan merasa gundah atas kedatangan dan penghampirannya,
karena panas apinya tak lebih mengerikan daripada kobaran api neraka. Mengenai manusia terbaik, dan yang terbaik di atas bumi, dan di kolong langit ini, Rasulullah Muhammad SAW, diriwayatkan, bersabda, sungguh, api neraka akan berseru kepada orang-orang beriman, wahai mukmin, cepatlah berlalu karena cahayamu mematikan nyala apiku. Nah, bukanlah nur seorang mukmin yang mematikan nyala api neraka itu, adalah cahaya yang kita temui padanya di dunia ini, dan yang membedakan yang patuh kepada Allah dan yang kafir. Cahaya inilah yang memadamkan kobaran bencana. Sedang kesejukan kesabaranmu dan kepatuhanmu kepada Allah lah yang memadamkan panas yang bakal menimpamu. Jadi, bencana yang menimpamu bukanlah untuk menghancurkanmu, tapi mencobaimu, mengukuhkan imanmu, menguatkan pilar-pilar keyakinanmu, dan memberimu secara rohani kabar baik darinya tentang kehendaknya atasmu. Allah berfirman, dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antaramu, dan agar kami nyatakan hal ihwal kalian. Surat Muhammad, ayat 31. Bila keimananmu dengan Allah terbukti dan sedemikian sesuai dengan ketentuannya, dan hal ini berkat pertolongannya, maka kau meski tetap bersabar, serasi dengannya dan penuh taat kepadanya. Jangan biarkan segala pelanggaran terhadap perintah dan larangannya, baik oleh dirimu sendiri maupun orang lain. Bila datang perintahnya, dengarkanlah dengan seksama dan segeralah melaksanakannya. Bertindaklah, jangan diam, jangan pasif di hadapan takdir yang maha kuasa, tapi curahkanlah kekuatanmu dan berupayalah memenuhi perintah itu. Jika kau tak mampu melaksanakan perintah itu, jangan membuang-buang waktu, segeralah kembali kepada Allah. Berlindunglah kepadanya, rendahkanlah dirimu di hadapannya. Mohonlah ampunannya, coba carilah sebab ketakmampuanmu melaksanakan perintahnya. Dan untuk terjauhkan dari berbangga atas kepatuhanmu kepadanya. Mungkin ketidakmampuanmu ini disebabkan oleh prasangka-prasangka buruk, atau oleh sikap tak layakmu dalam kepatuhanmu kepadanya, atau oleh kebanggaanmu, atau oleh kebertumpuanmu pada daya upayamu sendiri, atau oleh perbuatanmu sendiri menyekutukannya dengan dirimu sendiri atau dengan makhluknya. Akibatnya, ia menjauhkanmu dari pintunya dan menolak kepatuhanmu kepadanya. Lalu ia tutup pintu pertolongan bagimu, ia palingkan kemurahan wajahnya dari dirimu. Ia menjadi marah kepadamu, dan menjauhkan diri darimu. Dibiarkannya, kau sibuk dengan cobaan-cobaanmu di dunia ini, dengan kedirianmu. Tak tahukah kau, bahwa hal ini membuatmu lupa akan Tuhanmu, dan menutupimu dari penglihatannya, Ia yang telah menciptakanmu, memeliharamu, dan mengaruniaimu sedemikian banyak nikmat. Waspadalah agar segala sesuatu selain Allah ini tak memisahkanmu darinya. Maka, jangan mengutamakan sesuatu selain Allah, sebab Ia menciptakanmu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Maka, janganlah berlaku aniaya terhadap diri sendiri, sehingga tersibukkan oleh segala yang bukan perintahnya. Yang demikian itu, menjerumuskanmu ke dalam api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, dan kau pasti menyesal, tapi penyesalanmu tiada guna dan kau berdalih, tapi tiada dalih yang diterima. Kau menangis minta pertolongan, tapi takkan ada pertolongan. Kau mencoba menyenangkan Allah, tapi sia-sia. Kau minta dikembalikan di dunia, untuk mempersiapkan bekal dan menebus kesalahan, tapi sia-sia. Kasihanilah dirimu, dan gunakanlah segala sarana untuk mengabdi kepada Tuhanmu. Seperti akalmu, keimananmu, kecerahan rohanimu, dan ilmu yang dikaruniakan kepadamu. Dan berupayalah menerangi lingkunganmu dengan cahaya ini semua di tengah-tengah kehampaan tujuan. Pegang teguhlah semua perintah dan larangan Allah, dan lewatilah, di bawah petunjuk keduanya, jalan menuju Tuhanmu, Ia yang telah menciptakan dan menumbuhkanmu. Jangan kufur nikmat kepadanya, Ia yang telah menciptakanmu dari debu, dan dari setetes mani dijadikannya kau seorang manusia sempurna. Janganlah menghendaki yang bukan perintahnya, dan jangan menganggap sesuatu itu buruk, bila tak tegas-tegas diharamkannya. Bila kau serasi dengan perintahnya, seluruh makhluk hormat kepadamu.
Bila kau menghinakan segala yang dilarang oleh Allah, maka segala yang tak nampak lari menjauhimu, dimanapun kau berada. Allah telah berfirman, "Wahai Bani Adam, Akulah Allah, tak ada ilah, sesembahan, selain Aku. Bila Aku katakan, jadilah, maka ia akan mewujud. Patuhilah Aku, maka akan kusempurnakan kamu, sehingga bila kau berkata, jadilah, ia akan mewujud." Petik 2. Wahai bumi, hormatilah orang-orang yang memujiku, dan susahkanlah orang-orang yang memujamu. Maka, bila datang sesuatu yang diharamkannya, berlakulah bagai seorang yang lunglai sendi-sendi tulangnya, yang kehilangan kekuatan jasmaninya, yang remuk hatinya, yang tak bergairah, yang terlepas dari pesona-pesona duniawi dan dari segala nafsu hewani, bab pelataran gelap nan tak terurus, bab gedung tak berpenghuni yang atapnya sudah jebol, yang di dalamnya tak ada jejak-jejak kemaujudan hewani. Berlakulah bagai seorang tuli sejak lahir, bagai seorang buta sejak lahir, seakan bibirmu penuh bengkak nan ngeri, seakan lidahmu bisu dan kasar, seakan gigimu bernanah penuh nyeri dan tanggal, seakan kedua tanganmu lumpuh dan tak kuasa memegang sesuatu pun, seakan kakimu gemetar dan penuh luka, seakan kemaluanmu lumpuh seolah perutmu kekenyangan, seakan akalmu gila, dan tubuhmu seakan mayat tengah diangkut ke kubur. Maka, kau mesti segera mendengarkan dan menunaikan semua perintahnya, sebagaimana kau mesti enggan tak bergairah terhadap semua yang diharamkannya, dan berlaku bagai mayat, pasrahlah terhadap ketentuannya. Nah, teguklah sirup ini, ambillah obat ini, dan aturlah makanmu, agar kau terbebas dari kedirian. Sembuhkanlah dirimu dari segala penyakit dosa, dan lepaskanlah dirimu dari belenggu nafsu. Dan dengan demikian terperbaruilah dirimu menjadi pribadi yang rohaninya sehat dan sempurna. Risalah ke-14 ia bertutur, "Wahai budak nafsu, jangan mengklaim bagi dirimu sendiri makam para rabani. Kau adalah pemuja nafsu, sedang mereka adalah penyembah Allah. Dambaanmu adalah dunia, sedangkan dambaan mereka adalah akhirat. Matamu hanya melihat dunia ini, sedang mata mereka melihat Tuhan bumi dan langit. Kau pencinta ciptaan, sedang mereka pencinta Allah. Hatimu terpaut pada yang di bumi, sedang hati mereka terpaut pada Tuhan Arsy. Kau adalah korban segala yang kau lihat, sedang mereka tak melihat segala yang kau lihat. Mereka hanya melihat Sang Pencipta segalanya, yang tak mungkin terlihat oleh mata-mata ini. Orang-orang ini meraih tujuan hidup mereka, dan keselamatan mereka terjamin, sedang kau tetap menjadi korban nafsu duniawi. Orang-orang ini lepas dari ciptaan, nafsu duniawi, dan kedirian. Dengan demikian, mereka melicinkan jalan bagi penghampiran mereka kepada Tuhan yang Maha Besar, yang menganugerahi mereka kekuatan untuk meraih kemaujudan yang baik, kepatuhan kepada Tuhan. Inilah ridha Allah, yang dianugerahkannya kepada yang dikehendakinya. Mereka jadikan taat dan pemujaan sebagai kewajiban mereka, dan kukuh dalam keduanya dengan bantuannya tanpa mengalami kesulitan. Maka kepatuhan, dapat dikatakan, menjadi jia dan keseharian mereka. Akhirnya, dunia menjadi rahmat dan menyenangkan bagi mereka, bagai surga laiknya. Sebab, bila mereka melihat sesuatu, mereka melihat di balik sesuatu itu penciptaannya. Maka orang-orang ini memberi daya kepada bumi dan langit dan menyenangkan bagi yang mati dan yang hidup. Karena Tuhan mereka telah menjadikan mereka pasak bumi. Mereka bagai gunung-gunung yang berdiri kukuh. Orang-orang ini adalah yang terbaik di antara yang telah diciptakan dan ditebarkannya di dunia ini. Semoga kedamaian dari Allah melimpahi mereka, juga salam dan rahmatnya, selama bumi dan langit maujud. Risalah ke-15 ia bertutur, "Aku melihat dalam mimpi seolah aku berada di suatu tempat seperti masjid, yang di dalamnya ada beberapa orang menjauh dari manusia-manusia lain. Aku berkata kepada diriku, jika Sia hadir di sini, tentu ia bisa mendisiplinkan orang-orang ini, dan memberi mereka petunjuk yang benar, dan seterusnya, lalu terbayang olehku seorang yang saleh. Tengah dikerumuni mereka, dan salah seorang dari mereka bertanya, 'Kenapa Anda diam?' Jawabku, 'Jika kalian berkenan, aku akan bicara.' Lanjutku,
Jika kalian menjauh dari orang-orang demi kebenaran, jangan meminta sesuatu pun dengan lidah kepada manusia. Jika kau berhenti meminta secara demikian, maka jangan meminta sesuatu pun kepada mereka. Hati di dalam benak, sebab meminta di dalam benak sama saja dengan meminta dengan lidah. Dan ketahuilah, setiap hari Allah selalu kuasa mengubah, mengganti, meninggikan dan merendahkan orang-orang. Ia naikkan derajat beberapa orang. Lalu, mereka yang telah dinaikkannya ke derajat tertinggi, diancamnya bahwa ia bisa menjatuhkan mereka ke derajat terendah, dan diberinya mereka harapan bahwa ia akan memelihara mereka di tempat terpuji itu. Sedang mereka yang telah dilemparkannya ke derajat terendah, diancamnya dengan kehinaan nan abadi, dan diberinya mereka harapan dinaikkan ke derajat tertinggi. Kemudian aku terjaga dari mimpiku.